Bayangkan kamu hanya seorang tukang ojek online, hidup pas-pasan, tinggal di kontrakan sempit, dan setiap hari harus putar otak demi sesuap nasi. Tapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu berubah jadi miliarder. Punya villa di Bali, mobil mewah, dan bisnis internasional. Semua berawal dari pertemuan tak terduga dengan seorang janda kaya asal Jerman, yang ternyata menyimpan rahasia besar. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Nama gue Arman, umur 31 tahun, asli Bekasi. Hidup gue sederhana banget, malah bisa dibilang ngenes. Tiap hari jadi ojek online, dari subuh sampai tengah malam, ngojek demi bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Gue udah biasa hidup susah, dan gak pernah ngarep bisa hidup mewah. Sampai suatu hari, di tengah hujan deras, gue dapet orderan aneh dari aplikasi. Nama pelanggannya, Katarina Muller, titik jemputnya dari Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat. Anehnya, destinasinya cuma ke toko oleh-oleh dekat situ. Gue mikir, orang kaya kali ya, bule-bule nyasar, yang penting cuan. Begitu gue sampai, keluar seorang wanita bule, rambut pirang, matanya biru, elegan banget. Tapi bukan bule muda ala turis. Umurnya sekitar 50-an, tapi tetap kelihatan berkelas dan anggun. Yang paling mencolok, dia ramah banget. Nggak kayak bule-bule lainnya yang jutek. Selama perjalanan, dia ngobrol. Nanya asal gue, kerjaan, sampai kehidupan sehari-hari. Awalnya gue canggung. Tapi ternyata dia seneng dengerin. Dia bahkan bilang, "You look honest and kind. People like you are." Gue cuma ketawa, tapi jujur, ada rasa aneh dalam hati. Setelah gue anter, dia nggak langsung turun. Dia ngeluarin uang Rp500.000, padahal tarif cuma Rp23.000. Gue nolak, tapi dia maksa. "Consider it a small thank you. I like kind people," katanya sambil tersenyum. Sejak hari itu, hidup gue mulai berubah. Tapi gue belum tahu, pertemuan itu akan mengubah segalanya. Dari tukang ojek jadi miliarder, bahkan sampai nikah siri diam-diam di Bali. Tunggu dulu. Sejak pertemuan pertama itu, gue pikir semuanya selesai. Tapi ternyata, 2 hari kemudian, Katarina mesen gue lagi. Titik jemputnya masih dari hotel mewah yang sama. Kali ini destinasinya agak jauh, ke sebuah galeri seni di Kemang. Sama seperti sebelumnya, dia tetap ramah, dan bahkan nyebut nama gue duluan. "Arman, right? I remember you." Gue kaget, tapi juga seneng. Soalnya, bule kayak dia ngapain juga inget tukang ojek kayak gue? Setelah beberapa kali antar jemput, gue mulai makin sering dapat order dari dia. Bahkan kadang via WhatsApp langsung, bukan dari aplikasi. Kadang cuma buat nemenin dia ke toko bunga, ke restoran, atau sekadar keliling Jakarta. Lambat laun, gue mulai tahu latar belakangnya. Ternyata dia adalah janda dari seorang pengusaha properti Jerman yang meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung. Dia nggak punya anak, dan sekarang tinggal di Indonesia karena katanya, "I feel more alive here." Yang bikin gue makin bingung, kenapa dia tertarik ngobrol panjang lebar sama gue? Kadang kami duduk di kafe sambil ngopi. Dia cerita soal hidupnya di Eropa, gue cerita soal susahnya bayar kontrakan dan tagihan listrik. Tapi yang aneh, dia selalu terlihat serius dengerin. Bahkan matanya kadang berkaca-kaca waktu gue cerita soal emak gue yang kena diabetes tapi nggak mampu beli obat rutin. "You deserve more, Arman. Life has been unfair to you." Gue gak ngerti maksudnya. Tapi dari situ, gue mulai merasa ada yang gak biasa. Gue cuma tukang ojek, tapi diperlakukan seolah-olah gue orang penting. Bahkan suatu malam, dia ngajak gue makan malam di restoran rooftop Hotel Bintang 5. Gue canggung setengah mati. Gak biasa pakai kemeja, sendok garpu pun salah pegang. Tapi Katarina cuma ketawa dan bilang, "You're real, Arman. That's what I love about you." "Love?" Gue langsung deg-degan. Itu kata yang berat. Malam itu, setelah makan malam, dia kasih gue sebuah amplop kecil. Dalamnya uang 10 juta rupiah. Gue kaget dan langsung nolak. "No strings attached. I want to help."
katanya. Tapi waktu gue mau tanya lebih jauh, dia malah bilang, "Arman, do you believe in destiny?" Dan malam itu jadi titik awal di mana semuanya mulai berubah. Apa maksudnya? Kenapa dia begitu perhatian ke gue? Dan apa yang dia sembunyikan sebenarnya? Setelah malam itu, gue nggak bisa berhenti mikirin Katarina. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena dia. Wanita yang selama ini cuma gue lihat dari jauh di TV, tiba-tiba jadi bagian dari hidup gue. Gue tahu, ini nggak biasa. Gue cuma tukang ojek, dia janda bule kaya raya. Tapi tiap kali gue lihat wajahnya, ada sesuatu yang bikin hati gue berdebar. Hari-hari berikutnya, hubungan kami makin dekat. Bukan cuma sebagai pelanggan dan driver, tapi jadi teman curhat, bahkan sahabat. Dia sering bilang, "Arman, you are different. You make me feel alive again." Sampai suatu malam di villa miliknya di Bali, suasana berubah. Hujan deras di luar, kami duduk di depan perapian. Dia cerita tentang masa lalunya yang penuh luka, tentang suaminya yang meninggal dan bagaimana dia merasa kesepian. Tanpa disangka, dia mengajak gue nikah siri. Bukan karena cinta biasa, katanya, tapi agar gue bisa mendapatkan hak-hak tertentu sebagai suami, termasuk akses ke warisan dan bisnis yang selama ini dia kelola sendiri. Gue kaget luar biasa. Nikah siri dengan janda bule kaya raya? Apa iya gue layak? Tapi di saat yang sama, gue lihat kesungguhan di matanya. "Arman, ini bukan soal cinta, tapi tentang kepercayaan dan masa depan kita." Gue tahu ini keputusan besar, tapi gue juga sadar, ini bisa jadi jalan keluar dari hidup susah yang selama ini gue jalani. Akhirnya, kami melangsungkan nikah siri secara diam-diam di Bali, hanya dengan saksi dan penghulu yang dipercayai. Gue resmi jadi suami Katarina, walau hanya secara agama dan rahasia. Mulai dari sini, hidup gue mulai berubah drastis. Bisnis mulai buka akses untuk gue. Uang mulai mengalir, dan perlahan-lahan dunia baru terbuka. Tapi semuanya nggak semulus yang gue bayangkan. Ada konflik, rahasia, dan bahaya yang mengintai. Setelah nikah siri dengan Katarina, hidup gue langsung berubah 180 derajat. Dari tukang ojek yang cuma bisa berharap, sekarang gue punya akses ke bisnis properti dan investasi yang selama ini dijalankan Katarina. Awalnya, semua terasa seperti mimpi. Gue diajari cara membaca laporan keuangan, bertemu dengan manajer bisnis, dan mulai ikut rapat penting. Katarina mempercayakan sebagian bisnisnya ke gue, walau masih banyak yang dia pegang sendiri. Tapi dunia bisnis bukanlah dunia yang ramah. Gue cepat sadar, di balik tumpukan uang dan gedung-gedung megah, ada banyak konflik dan intrik. Suatu hari, saat gue ikut rapat dengan para investor Jerman, ada suara-suara yang menentang keberadaan gue. Mereka mempertanyakan, siapa sih Arman ini? Tukang ojek dari Indonesia kok tiba-tiba jadi partner? Gue merasa dipandang rendah. Bahkan ada yang secara halus mengancam kalau hubungan gue dengan Katarina hanya sebatas sandiwara. Di saat yang sama, gue juga mulai menemukan rahasia gelap yang Katarina sembunyikan. Ada utang besar yang belum lunas dari bisnis lama suaminya. Ada pesaing bisnis yang berniat mengambil alih asetnya dengan cara kotor. Dan yang paling mengejutkan, Katarina ternyata sedang dalam ancaman serius dari mantan suaminya sendiri yang tidak rela melepaskan harta warisan. Katarina terlihat lelah dan stres. Dia bahkan beberapa kali bilang ke gue, "Arman, aku butuh kamu lebih dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi hidup kita." Gue yang selama ini cuma bisa pasrah, sekarang harus belajar keras jadi pria yang kuat, cerdik, dan siap berperang di dunia yang asing bagi gue. Gue tahu, nikah siri ini bukan cuma soal cinta atau uang. Ini tentang bertahan hidup dan mempertahankan apa yang sudah dia percayakan ke gue. Dan gue nggak mau menyerah, karena gue sudah membayangkan masa depan yang lebih baik, bukan cuma untuk gue, tapi juga untuk keluarga kecil kami. Setelah makin dalam terjun ke dunia bisnis Katarina, gue mulai merasakan tekanan yang berat. Bukan cuma dari para pesaing di luar, tapi juga dari orang-orang yang gue kira teman dekat. Suatu hari, gue dapat kabar dari salah satu staf terpercaya Katarina bahwa ada karyawan senior yang diam-diam memberikan informasi penting ke pesaing bisnis mereka. Gue nggak nyangka, pengkhianatan itu datang dari orang dalam. Gue coba konfrontasi, tapi yang gue dapat malah ancaman terselubung.
Jangan ikut campur terlalu dalam, Arman. Ini bukan urusanmu. Di saat yang sama, tekanan dari keluarga mantan suaminya Katarina semakin nyata. Mereka menggunakan cara-cara licik agar aset bisnis itu jatuh ke tangan mereka. Ada tawaran uang besar yang mereka sodorkan ke gue agar mundur, tapi gue tolak keras. Gue sadar, semua ini bukan sekadar bisnis atau warisan, tapi soal harga diri dan keberanian. Katarina pun makin sering mengalami serangan psikologis. Dia pernah bilang ke gue, "Aku takut, Arman. Mereka bukan cuma ingin harta, tapi juga ingin menghancurkan aku." Gue yang selama ini cuma pria sederhana dari Bekasi, harus berubah jadi pelindungnya. Gue belajar bela diri, belajar hukum, dan mulai membangun jaringan dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Kami juga mulai merencanakan strategi agar bisnis tetap aman dan berkembang. Gue jadi makin yakin bahwa nikah siri ini bukan hanya soal status, tapi soal hidup dan mati. Dan yang paling bikin gue semangat, gue mulai merasakan ada cinta yang tumbuh antara gue dan Katarina. Bukan hanya rasa hormat, tapi juga kehangatan dan kedekatan yang nyata. Tapi bahaya belum selesai. Ada satu rahasia besar yang Katarina belum berani kasih tahu gue. Dan saat rahasia itu terbongkar, hidup gue bakal berubah selamanya. Ketika gue pikir tekanan dan ancaman sudah puncak, Katarina akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini dia pendam. Malam itu, di Villa Bali tempat kami tinggal, dia duduk serius dan berkata, "Arman, aku harus jujur padamu. Ada sesuatu yang sangat berbahaya yang selama ini aku sembunyikan. Bukan cuma soal bisnis atau warisan." Gue deg-degan, serasa jantung berhenti sejenak. Dia melanjutkan, "Suamiku dulu, bukan hanya pengusaha biasa. Dia terlibat dalam jaringan besar, termasuk urusan politik dan keuangan internasional yang sangat rumit. Karena itu, kami menjadi target banyak pihak yang ingin menghancurkan kami. Dan sekarang, aku takut mereka sudah mulai melacak kita." Gue tercengang. Semua yang selama ini gue tahu tentang Katarina dan hidupnya ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran. Dia juga bilang, ada dokumen rahasia yang bisa membuat bisnisnya dan bahkan keselamatan kami terancam jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Katarina percaya hanya gue yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia ini dan melindungi dia. Gue merasa beban di pundak gue makin berat. Dari tukang ojek jadi miliarder, sekarang gue jadi bagian dari permainan besar penuh bahaya dan konspirasi. Kami mulai mengambil langkah-langkah ekstra waspada, mengamankan dokumen penting, menggunakan pengawal pribadi, membangun koneksi dengan pihak-pihak yang bisa dipercaya. Tapi di balik semua itu, gue merasakan satu hal yang membuat gue bertahan, rasa cinta dan kepercayaan yang tumbuh antara gue dan Katarina. Meski nikah siri kami awalnya hanya kontrak, kini kami sudah seperti suami istri sungguhan, berjuang bersama menghadapi badai. Namun, badai itu belum selesai. Ada pihak yang diam-diam mengincar kami dari dalam. Setelah semua tekanan dan rahasia besar yang terungkap, gue mulai sadar satu hal. Musuh terbesar bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam lingkaran kepercayaan kami. Suatu malam, gue nemu bukti bahwa orang yang selama ini kami anggap sahabat, manajer bisnis Katarina, ternyata agen ganda. Dia bekerja untuk pesaing dan juga pihak yang ingin menghancurkan Katarina dan bisnisnya. Pengkhianatan ini menghancurkan kepercayaan gue. Tapi gue nggak punya waktu buat terpuruk. Gue dan Katarina harus bertindak cepat. Dengan bukti yang gue kumpulkan, kami laporin ke pihak berwajib dan menggandeng pengacara terbaik. Gue juga mulai mengatur strategi bisnis baru, dengan bantuan orang-orang terpercaya yang gue temui selama ini. Satu persatu, lawan kami mulai tersingkirkan. Bisnis Katarina jadi makin kuat dan solid. Di sisi lain, hubungan gue dan Katarina semakin erat. Dari awalnya nikah siri tanpa cinta, kini kami benar-benar saling mencintai dan melengkapi. Gue, pria sederhana dari Bekasi, berubah jadi miliarder yang bukan cuma punya harta, tapi juga kekuatan, keberanian, dan cinta sejati. Gue sadar, semua ini berawal dari keberanian gue menerima kesempatan yang tidak biasa. Nikah siri dengan janda Jerman kaya raya yang menyimpan rahasia besar. Dan yang paling penting, gue nggak pernah lupa dari mana gue berasal. Gue tetap rendah hati dan bertekad membantu orang-orang di sekitar gue supaya mereka juga bisa mengubah hidupnya. Ini bukan cuma cerita tentang uang dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa mengubah segalanya. Setelah melewati badai pengkhianatan,
tekanan, dan perjuangan yang begitu berat, akhirnya Arman dan Katarina bisa menarik napas lega. Bisnis mereka kini semakin solid, dan nama mereka mulai dikenal sebagai pasangan yang tangguh dan cerdas dalam dunia usaha internasional. Arman, pria sederhana dari Bekasi yang dulu hanya jadi tukang ojek, kini telah menjadi miliarder yang dihormati. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan akar kehidupannya. Bersama Katarina, dia mulai membangun berbagai program sosial untuk membantu anak-anak jalanan dan keluarga kurang mampu di kampung halamannya. Katarina pun menemukan kembali arti cinta sejati. Dari wanita yang penuh luka dan ketakutan, dia berubah menjadi sosok yang kuat, berani, dan penuh harapan, berkat kehadiran Arman yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Mereka berdua sadar bahwa nikah siri yang dulu dianggap sekadar kontrak rahasia, telah berubah menjadi ikatan hati yang sesungguhnya. Kini, mereka memandang masa depan dengan keyakinan dan semangat baru. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai pasangan yang siap mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik, satu langkah kecil demi langkah kecil. Ini bukan akhir cerita kita, kata Arman sambil menatap Katarina. Ini baru permulaan. Dan dengan senyum tulus di wajah mereka melangkah maju, bersama, tak tergoyahkan.